Nah, yang seperti ini. Nah, ya, jadi mana yang sakit? Nah, masalahnya, apa masalahnya? Penyakitnya jantung terus sekarang Program Rereongan Sapoe Sarbu diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sebagai sebuah inisiatif untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial di masyarakat Jawa Barat. Secara harfiah, Rereongan Sapoe Sarbu berarti menyumbang Rp1.000 per hari secara sukarela oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk KSN, pelajar, dan warga umum. Dana yang terkumpul melalui program ini difokuskan untuk membantu warga yang kesulitan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti membantu biaya sekolah dan pengobatan bagi yang tidak mampu. Program ini bukan kewajiban atau pungutan wajib, melainkan ajakan moral dan inisiatif sosial berbasis gotong royong yang bertujuan untuk melengkapi dan mempercepat penanganan masalah sosial yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh anggaran pemerintah, APBD. Pengumpulan dana dilakukan secara transparan dan dikelola oleh unit kerja, sekolah, atau komunitas masing-masing agar hasilnya tepat sasaran. Landasan nilai program ini adalah kearifan lokal Sunda seperti silih asah, saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan, silih asih, saling mengasihi, dan silih asuh, saling membantu. Deddy Mulyadi percaya bahwa pengaktifan nilai-nilai tersebut bisa memperkuat solidaritas sosial di masyarakat Jawa Barat dari akar rumput. Meskipun mendapat kritik dan keraguan soal potensi penyalahgunaan atau paksaan, Gubernur Deddy menegaskan bahwa program ini bersifat sukarela dan lahir dari keluhan langsung masyarakat, dengan tujuan membantu secara cepat melalui partisipasi publik yang luas. Gerakan ini mencerminkan gaya kepemimpinan Deddy yang menempatkan pendekatan sosial dan kemanusiaan dalam kebijakan publik di Jawa Barat. Anaknya di mana? Sakit dirinya. Ibu punya BPJS nggak? Punya. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Udah rutin tiap bulan kontrol. Terus masalahnya apa? Gak ada biaya buat berangkat ke Jakarta. Oh, tuh kan nggak ada ongkos untuk pulang pergi ke Jakarta. Ibu alamatnya di mana? Kroya. Hah? Kroya. Haur Gelis, Indramayu. Nih dari Indramayu Paluki, kalau di desanya dibuat layanan pengaduan seperti ini, kalau di kecamatannya dibuat layanan pengaduan seperti ini, kalau di kabupatennya dibuat layanan pengaduan seperti ini, dan kemudian ada iuran rereongan warga sumbangan Rp1.000. Nah, yang ini bisa diselesaikan di daerahnya masing-masing, tidak mesti numpuk harus ke gubernur, ya. Ibu pernah lapor ke desa? Udah. Tapi tidak ada. Tuh, desa. Kecamatan juga nggak diurus. Desa mana? Desa Kecamatan Kroya. Desa Kroya, Kecamatan Kroya. Sudah lapor Kades? Sudah. Nggak diurus. Ya, ini salah satu contoh ya. Udah disampaikan. Ini yang dimaksud dengan Rereongan Sapoe Sarbu. Jadi tujuannya untuk membantu orang-orang yang mengadu seperti ini agar diselesaikan di desa, di kecamatan, dan di kabupatennya masing-masing dengan gerakan sosial warga. Jadi bukan ngumpulin uang buat gubernur, ya. Jadi di desanya bikin kotak untuk bantu warga yang susah, di kecamatan bikin kontak bantu warga yang susah, di kabupaten bupati wali kotanya bikin kotak untuk bantuan warga yang susah, sehingga bisa diselesaikan di desanya masing-masing. Nanti ditangani Bu ya, nanti didaftarin di situ. Tapi antri kasihan petugasnya karena terlalu banyak, ya. Terima kasih. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya. Dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah. Dan kemudian di bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu. Maka
dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat. Dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggihan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi menolong sesama masyarakat. Nggak ada kaitan dengan APBD, nggak ada kaitan dengan dana APBN, nggak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan, ya. Mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada penanggihan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja. Hatur nuhun ya Mbak. Sehat selalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.